Haleluya, haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, saya selalu menyapa di dalam kasih Kristus. Karena kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya takkan pernah berubah bagi kita yang percaya dan yang tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan yang selalu membagikan sharing firman Tuhan, kesaksian-kesaksian pribadi seseorang yang dimana berjumpa secara langsung dengan Tuhan, mengalami mujizat, mengalami pemulihan, mengalami hal-hal yang lainnya, dan itulah kesaksian yang menjadi nyata di dalam setiap orang-orang tersebut dan juga hal-hal yang lainnya. Saat ini saya mau membagikan juga kisah atau pengalaman dari seorang dokter yang saya sapa adalah Dokter Hari. Dia adalah seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Gatot Subroto, tempat kepresidenan dan yang lain-lainnya. Dan ini adalah suatu doa dari istri yang memiliki iman. Sebelumnya itu saya sudah ada di episode sebelumnya, saya sudah bagikan di channel saya, dan ini sekarang saya bersama dengan suaminya. Jadi suami istri sama-sama dokter, tapi istrinya lebih ke pelayanan gereja, suaminya ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Puji Tuhan, kita langsung saja dengar dari pengalaman atau profesi Dokter Hari dengan tema hati melayani dalam loyalitas. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom Pak. Halo. Ya, shalom. Kita masih tetap pakai protokol kesehatan. Dan boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu? Ya, nama saya Dr. Hari Papilaya. Saya sehari-hari melayani di salah satu rumah sakit rujukan tertinggi di Indonesia. Iya. Ya. Tuhan tempatkan saya di sana untuk melayani banyak orang Amin. dan menjadi kesaksian. Ya. Banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis, Iya. tapi juga masyarakat ini juga sesungguhnya juga memerlukan pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya rasa seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu anak Bapak ada berapa? Ya, kemarin sudah diinikan istri saya ya, saya juga belum lihat itu. Saya punya 2 orang anak laki-laki. Kedua-duanya yang terakhir saat ini sedang menempuh ujian untuk masuk ke pendidikan universitas. Ya, puji Tuhan kami bisa bersama dengan pertolongan Tuhan kami bisa mendidik anak-anak kami sehingga sampai saat ini semuanya di dalam kasih anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi anak Dokter Hari ada 2 laki-laki, sama-sama mau masuk perguruan tinggi. Artinya perlu banyak pengeluaran biaya ya saudara. Tapi Dokter Hari tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan pasti sanggup menyediakan lewat pekerjaannya. Ya, puji Tuhan. Dan kalau boleh tahu usia dokter sekarang berapa? Soalnya kelihatan masih muda ya saudara. Haleluya. Iya. Ya. Saya sudah jalan setengah abad. Setengah abad. Setengah Oke, abad. setengah abad. Ya, pasti dengan pertolongan Tuhan. Iya. Setengah abadnya 50 ya. Berarti udah 50 saudara ya. Jadi itu setengah abad loh. Oke. Iya. Kita langsung aja ya Pak ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang datang kepada saya. Yang pertama pertanyaan begini Pak. Bagaimana sih Pak sehari-hari Bapak menghadapi
banyak orang yang membutuhkan pertolongan medis di zaman atau di kondisi pandemi saat ini gitu. Ya, pada kondisi pandemi saat ini kita harus siap menghadapinya, karena mungkin angkatan kita ini baru saat ini menghadapi kondisi pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Jadi kita harus berhadapan dengan ketakutan masyarakat, kecemasan masyarakat, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini, ya. Jadi demikian. Jadi kami harus siap menghadapi kondisi itu, dan kami sendiri juga harus disiplin dan menjadi contoh bagi masyarakat di dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya, kita bersama-sama berjuang, dan kita tetap di dalam doa. Jadi harusnya full ya. Jadi medis juga, tetapi juga kita tampil sebagai anak Tuhan yang memberikan harapan, sebagai anak Tuhan yang memberikan solusi, sebagai anak Tuhan yang menguatkan, bukan melemahkan, tetapi kita tetap memberikan harapan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah yang menyertai di dalam setiap langkah kita. Dan saya percaya bahwa ke depan pemerintah kita di dalam karena dukungan doa-doa kita, orang-orang percaya, ya, pemerintah dapat membawa masyarakat kita melewati kondisi pandemi ini dengan baik. Ya, amin. Ya, puji Tuhan ya. Jadi tetap ada bagian kita juga, baik dalam kerohanian, amin. Ya, tetap datang sama Tuhan, tetap juga jaga kesehatan. Jadi dokter juga bekerja keras, masyarakat juga jangan abaikan gitu. Sama-sama kita menjaga kesehatan kita. Ikuti aja peraturan pemerintah, karena peraturan pemerintah nggak mungkin membawa kita kepada maut ya, atau kepada kecelakaan, tidak mungkin. Jadi ada bagian kita, yuk kita sama-sama kita jalankan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, puji Tuhan. Dan yang pertanyaan kedua begini Pak, bagaimana sih strategi pasien ya membuat, atau strategi kedokteran sebagai Bapak profesinya dokter, membuat pasien itu nyaman Oh ya, di dalam pelayanan? ya. Yang pertama kita harus menerima apa yang masyarakat ini khawatirkan pertamanya. Jadi dari pintu gerbang kita harus sudah tahu bahwa ada kekhawatiran, mereka membutuhkan pertolongan, ya. Mereka membutuhkan harapan, mereka membutuhkan keamanan ya. Jadi kami sebagai orang medis tahu pasti bahwa apa yang masyarakat butuhkan itu ya kita bisa bantu ya. Kita bisa bantu sesuai dengan apa yang kita
punya di dalam fasilitas rumah sakit itu, dan sesuai dengan apa yang kita sudah persiapkan, ada protokol-protokol yang kita sudah siapkan itu demi kebaikan masyarakat, ya, demi kebaikan pasien dan keluarganya, juga demi keamanan kami sebagai petugas medis di rumah sakit. Jadi kami akan tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar di rumah sakit kami, gitu. Ya. Jelas ya. Jadinya udah ada bagian yang dikerjakan oleh dokter, sudah dipersiapkan dengan baik tentunya, karena memang moto rumah sakitnya juga jadikanlah pasien itu seperti tamu, seperti raja. Ya, saya yakin kalau sesuatu yang dilayani dengan baik pasti hasilnya juga maksimal, dan itu yang dialami oleh pasien, ya, sehingga pasien pun berobat atau dirawat tetap merasakan ada nikmat, ya, tidak. Karena orang yang sakit pasti tentu keadaannya nggak enak, ya, pasti keadaannya menekan. Tapi karena pelayanan dokternya yang is the best, yang terbaik, yang sudah disediakan, nah itu yang sedang diterapkan, yang selalu terus-menerus diterapkan gitu di Rumah Sakit Gatot Subroto ini. Ya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih Pak sebagai Bapak anak Tuhan, ya, di dalam pelayanan medis Bapak gitu, apa sih yang Bapak terapkan sebagai anak Tuhan untuk menjadi teladan iman bagi mereka, bagi masyarakat? Apakah Bapak beda-bedain atau bagaimana? Oh, orang kaya atau orang, wah ini orang cukup bagaimana, cukup mapan atau apa, sehingga yang rakyat biasa atau orang-orang biasa ekonominya agak rendah ada pembedaan begitu, bagaimana? Pastinya tidak. Jadi jelas ya, pastinya tidak, karena semua masyarakat itu harus kita layani, harus kita tolong. Ya, saya sebagai anak Tuhan, ya, kita sebagai anak Tuhan, kalau saya berusaha menerapkan satu kebenaran di dalam Injil yang saya percayai, yaitu di Kolose 3 ayat 23, katakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, ya, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi pada saat kita melayani masyarakat, kita melayani rakyat, ya, kita sama dengan kita melayani Tuhan. Amin. Ya, karena kita percaya kondisi apapun, kondisi seburuk apapun, kita percaya bahwa semua pertolongan itu berasal dari Tuhan, baik itu kekuatan, baik itu hikmat, baik itu kesembuhan, baik itu segalanya. Itu Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati badai pandemi ini. Anak-anak Tuhan, saya percaya diberikan kekuatan seperti burung Raja Wali. Amin. Ya, kalau kita tahu bahwa burung Raja Wali itu kalau dia terbang cuma punya batas tertentu, ya. Tetapi ketika ada badai, ya, dia akan terbang lebih tinggi, ya, karena ada kekuatan badai, ya. Karena ketika ada badai, ya,
disitulah orang-orang Tuhan akan naik lebih tinggi. Amin. Jadi badai tidak akan menghancurkan, badai tidak akan mencerai-beraikan, ya, badai itu tidak akan membuat suatu ketakutan, tetapi badai itu Tuhan Yes. berikan kepada kita karena kita punya kekuatan seperti Raja Wali, sehingga mental Raja Wali itu kita bisa buktikan. Ya. Jadi inilah ujian generasi Raja Wali, ya, untuk bisa terbang tinggi, ya, terbang lebih tinggi, ya, untuk bisa membedakan mana Raja Wali, mana ayam. Ya, oke. Iya. Jadi ayam nggak mungkin, Iya. hanya jenis Raja Wali Yes. yang bisa naik bersama dengan badai. Dan ini kita sudah coba kita lihat beberapa orang telah naik dengan kekuatan yang Tuhan berikan sebagai kekuatan Raja Wali. Haleluya. Jadi ingat saudara ya, bukan kita contohnya jangan seperti ayam ya, karena nggak ada ayam yang untuk menjadi contoh teladan. Tapi Raja Wali itu semakin badainya kuat, semakin dia di situ melatih, dan dia jelas dia itu menang atas badai. Makanya ada ayat firman Tuhan mengenai Raja Wali tersebut. Kita adalah Raja Walinya, yang artinya menghadapi apapun tantangan kita tetap berkemenangan. Jadi puji Tuhan saudara. Ya, tapi ada pertanyaan terakhir begini, Dokter Hari. Bapak kan bagian penyakit dalam ya Pak? Ya. Ya, tadi dibilang katanya penyakit di bagian ginjal. Iya. Ya, bisa disebut bagian ginjal. Memang semua ini organ itu semua penting. Ya. Tetapi Dokter Hari spesial juga di bagian ginjal. Ya. Ada gak kiat-kiat atau hal maksud saya yang supaya kita bisa menjaga ginjal kita dengan baik? Apa yang harus kita hindari? Apa yang harus kita pola makan atau seperti apa begitu Pak? Ya. Jadi Tuhan tempatkan saya di Departemen Penyakit Dalam, Ya. di bagian ginjal dan hipertensi. Jadi ginjal itu merupakan suatu sistem, ya, Suatu organ sistem. Iya. Ya, jadi di dalam tubuh itu ada sistem organ ginjal, sistem organ paru, sistem organ jantung, sistem organ susunan saraf pusat, ya, Ya. otak, dan lain-lain. Jadi untuk kita bisa menjaga ginjal kita bisa dipergunakan dengan baik, ya, ginjal itu fungsinya adalah mencuci, ya, regulasi cairan, ya, menghasilkan hormon, ya, untuk ikut berperan dalam memproduksi Ya. hemoglobin. Ya. Ya, hemoglobin itu yang mengikat oksigen supaya bisa dapat masuk didistribusikan di Ya. dalam darah, membuang racun-racun tubuh. Jadi untuk menjaga ginjal itu tetap sehat, Ya. ya, supaya kita juga tetap sehat, yang pertama, ya, kita harus sukacita. Amin. Ingat ya, sukacita. Puji Ya. Tuhan. Sukacita. Yang kedua, kita harus menjaga pola makan yang baik, ya, Menjaga minum yang baik, Pola ya, makan dan minum yang baik. Oke. ya. Minum yang baik, istirahat yang cukup, Istirahat cukup. ya, dan periksakan teratur, Ya. ya, kesehatan kita Ya. kepada instansi pemerintah, ya. Masyarakat Indonesia, puji Tuhan, melalui program BPJS yang berkesinambungan ini Ya. dapat menjangkau Ya. seluruh lapisan masyarakat. Amin.
membantu masyarakat untuk dalam program bukan hanya pengobatan, tetapi juga dalam program-program penyuluhan. Iya. Jadi jangan tunggu sampai sakit dulu. Iya. Ya, coba sekarang merupakan suatu era yang kita bisa mengakses banyak informasi. Carilah informasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, Iya. terutama di bidang kesehatan. Jadi itu, dan tetap kita disiplin ya di dalam protokol kesehatan dan disiplin di dalam doa. Iya, puji Tuhan. Jadi jelas semua ya, ada poin-poin yang perlu kita kerjakan supaya ginjal kita juga tetap baik ya. Kalau misalnya ada pinggang yang sakit begitu, dokter, ya kalau nunduk itu kenapa ya? Ya, kalau ginjal umumnya kalau terjadi sesuatu itu tidak bergejala ya, kecuali ada sumbatan ya atau trauma yang datang dari luar. Iya. Ya, jadi sistem ginjal itu ada ginjal sendiri, ya, ada saluran di luar ginjal, ya. Jadi ada ginjal, ada saluran untuk menuju ke kandung kemih, baru setelah itu dikeluarkan. Jadi kalau kita minum air atau kita makan makanan ya, nanti akan disaring oleh ginjal, kemudian zat-zat yang dibutuhkan itu akan diserap, ya. Kemudian ada sistem regulasi cairan, jadi cairan kalau kita udaranya dingin ditahan, kalau udaranya panas tubuh berusaha supaya didinginkan, ya kan. Jadi ada yang dibuang dari tubuh, yaitu diatur semuanya oleh ginjal. Jadi kalau ada misalnya ada dirasakan tidak nyaman di bagian, mungkin di bagian punggung ya, bisa aja itu dari ginjal, dari sistem saluran kemih ya, atau mungkin dari otot ya, otot dari punggung ya, atau mungkin juga dari persarafan tepi. Persarafan tepi itu tulang belakang ya, yang mempersarafi bagian sekitar pinggang. Jadi sebaiknya memang dilaporkan ke dokter ya kalau ada kondisi yang membutuhkan pengobatan tersebut. Iya. Ya soalnya begini, rasa pernah gitu, seperti contoh saya pernah ngalamin kalau setelah bangun tidur tiba-tiba pinggang saya sakit sekali gitu. Saya pikir saya udah minum juga cukup, terus ya kopi juga sih saya suka gitu. Apakah pengaruh gak dengan kopi gitu? Ya, kopi ini mengandung kafeina ya, kafeina itu ya. Jadi dia berdampak pada kesegaran ya. Juga berdampak pada peningkatan denyut jantung ya, peningkatan denyut jantung, sehingga aliran darah juga dipercepat, sehingga rasa fresh ya, rasa fresh, aliran darah akan dipercepat ya, tetapi dengan kondisi yang tidak terlalu ini juga ya, ekstrim. Jadi mungkin seperti kasus yang dialami, bangun tidur rasa pinggang, rasa pegal ya kita harus periksakan ya, periksakan yang sederhana, misalnya pemeriksaan urine ya, pemeriksaan urine. Kemudian juga mungkin kalau ada sesuatu yang ditemukan di dalam pemeriksaan urine ini, mungkin akan dilanjutkan dengan pemeriksaan USG ya, USG ginjal ya.
USG ginjal, atau mungkin kalau tidak ditemukan hal yang lain ya kita bisa kami biasanya akan konsulkan ke bagian lain, mungkin apakah ada masalah di tulang belakang ya, mungkin otot-otot ya. Nah itu, jadi yang pertama pastilah kita akan mencari kemungkinan yang berhubungan dengan trauma ya, benturan, riwayat benturan, kondisi yang sebelumnya ada, misalnya ada riwayat dulu, ada memang riwayat kolik ginjal misalnya, batu ya ginjal, atau hal-hal yang lain. Jadi memang sebaiknya ditindaklanjuti. Ya. Oke, jadi jelas ya, sudah diterangkan oleh Dokter Hari. Ya, jadi nggak langsung bisa divonis langsung ya. Kalau misalnya sakit pinggang itu langsung dibilang ginjal ya, nggak bisa. Tidak. Ya, jadi tetap masih dalam pemeriksaan. Jadi saudara, kalau kita dapat pemberitahuan tentang misalkan ginjal, jangan langsung cepat ambil keputusan atau ambil vonis. Wah, dia kalau udah pinggang berarti ini kena ginjal atau sakit ginjal ini. Ya, belum tentu saudara. Yang terpenting cek dulu tes urin ya. Ya, diperiksakan ke dokter. Diperiksa dulu ke dokter ya. Diperiksakan ke dokter untuk dicari kemungkinan penyebabnya. Nanti data-data itu dikumpulkan oleh dokter, dan dokter akan memberikan suatu pandangan ya, apakah ini memang dari suatu kasus saluran kemih atau kasus yang lain. Begitu. Kalau memang kasus yang lain, nanti kalau kami dari bagian ginjal, kami akan konsulkan ke bagian yang mungkin menjadi penyebabnya. Kalau batu ginjal itu akibat apa gitu awalnya, terus apakah pengaruh juga ke pinggang gitu? Iya. Batu ginjal. Batu ginjal itu adalah suatu kondisi di mana terjadi sering disebabkan karena kondisi mungkin infeksi ya, infeksi sehingga membuat suatu inti batu ya, inti batu. Terus kemudian juga kondisi kurang minum. Nah, ya, kurang tidak sesuai dengan aktivitas sehari-hari ya. Mungkin juga hal-hal yang lain, misalnya kelainan yang gampang membuat terjadinya suatu batu ya. Ada kelainan tertentu yang dapat membuat seseorang dapat terjadi suatu batu di saluran kemih. Jadi saluran kemih itu bukan hanya berbicara tentang ginjal ya, tetapi juga ada saluran namanya dari ginjal, kemudian dia masuk disaring ya, air diserap ya, ada pembuangan, kemudian dia akan menuju ke ureter ya. Ureter itu ginjal kanan kiri, dia akan mengalirkan ke suatu saluran disebut ureter untuk sampai kepada kandung kemih ya, kandung kemih. Nah, ureter ini suatu saluran yang kecil ya. Nah, disitulah sering terjadi manifestasi ya, keluhan nyeri pinggang ya, nyeri ya, di sekitar perut atau di bagian belakang, atau mungkin juga adanya batu di saluran di dalam ginjal sendiri itu yang bergerak ya, sehingga itu menjadi seperti pegal ya, pegal atau seperti ditusuk. Nah, itu juga ada kemungkinan itu merupakan suatu manifestasi batu di dalam saluran kemih kita. Jadi memang sebaiknya setahun sekali paling tidak kita pemeriksaan kepada dokter untuk melihat apakah saluran kemih kita ya, ginjal dan selanjutnya itu dalam kondisi yang baik ya. Ya, pemeriksaan urin ya, itu juga, sehingga itu juga
tekanan darah, ya beberapa hal-hal yang berkaitan juga umumnya akan kami periksakan. Kalau bagaimana dengan orang yang pemabuk, suka minum-minuman beralkohol, sama perokok keras, itu sangat besar gak cenderung ke ginjal? Ada hubungannya kah? Jadi umumnya kalau dia minum alkohol, yang terkena dampaknya paling sering adalah hati. Oh, hati Ya, hati akan terjadi kerusakan hati dengan kondisi alkohol. Ya, kalau dia minum alkohol campuran ya dengan dosis etanol yang tinggi, ya kesadaran menurun dan resiko tinggi kematian. Umumnya kita akan lakukan cuci darah. Ya, jadi ada tempatnya pada saat itu kita harus cuci darahnya, ya, sehingga kita menurunkan kadar alkohol yang tinggi. Itu kan banyak kasus-kasus yang terjadi ya, karena berusaha memperlihatkan kehebatan ya dengan alkohol tertentu ya. Terhadap ginjal nanti dampak sekundernya akan berdampak pada ginjal itu sendiri. Sedangkan yang terakhir pertanyaannya tentang rokok. Rokok ini paling cepat berdampak pada paru-paru. Oh, ke paru-paru. Ke paru-paru. Tetapi kondisi tubuh itu kan sistem yang bekerja bersamaan semuanya, saling keterkaitan ya. Ya, lama-lama akan juga berdampak kepada kondisi ke ginjal. Ya. Pasien-pasien yang merokok ya, itu akan memperburuk kondisi pasien-pasien yang sudah mengalami kondisi kemunduran fungsi ginjal, dan itu sudah ada penelitiannya. Jadi, ya. Nah, satu kali lagi nih mengenai minum nih Pak. Kalau minum apakah sesuai dengan anjuran berapa liter sehari atau memang sesuaikan dengan kapasitas tubuh kita atau bagaimana gitu Pak? Ya. Jadi kebutuhan air dari dalam untuk tubuh kita sendiri itu nanti juga tergantung juga dengan usia ya, dan luas berat luas tubuh ya, juga tergantung dari aktivitas. Jadi tidak semua bisa disamaratakan, tapi umumnya di usia seperti kita ya, kita membutuhkan 2-3 liter lah ya sehari untuk memaksimalkan distribusi di dalam tubuh kita ya. Jadi memang kebutuhan air ini kita perlukan, tetapi pada orang-orang yang usia lanjut ya kita harus perhatikan karena rangsangan minumnya sudah mulai berkurang. Ya, rangsangan minum sudah mulai berkurang sehingga tanpa kita sadari ya, itu sering terjadi suatu yang kondisi hidrasi ya, kebutuhan air ya, sehingga kalau kita lihat tiba-tiba pasiennya lemas ya, kesadaran menurun ya. Waktu kita periksakan darah ternyata kadar natriumnya itu sudah sangat rendah. Jadi memang terjadi dehidrasi ya, tanpa masyarakat umum ketahui. Jadi pada usia-usia yang lanjut ya kita harus hati-hati melihat kondisi orang-orang tua kita. Ya, puji Tuhan. Ya, itu saja. Sungguh sangat kita diberkati lewat kesaksian atau lewat cerita dari Dr. Hari yang di bagian penyakit dalam, yaitu bagian ginjal. Jadi saudara tetap selalu jaga kesehatan kita. Ya, kalau bisa hindari rokok, hindari minuman-minuman keras, apalagi sudah dicampur-campur, itu sangat berbahaya karena bisa larinya ke ginjal. Ya, mungkin ada saran-saran Pak terakhir untuk masyarakat atau orang-orang yang mendengarkan
channel ini? Oh ya, Ya, silakan. untuk pemirsa ya, Mhm. untuk yang mendengarkan diskusi pada malam hari ini ya, dari saya hanya menyarankan bahwa mari kita bersama-sama tetap mematuhi apa yang pemerintah telah anjurkan, Iya. mengingatkan kepada setiap orang ya, dan tetap percaya Amin. ya, Amin. tetap berdoa, Iya. mendoakan bangsa kita Yes. ya, supaya kehendak Tuhan Iya. ya untuk bangsa ini bukan suatu kehendak yang membuat bangsa ini menjadi terpuruk, tetapi kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu akan membuat pemulihan. Kehendak Tuhan itu akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang benar, membuat bangsa ini yang jadi bangsa yang melihat kemuliaan Tuhan Amin. ya, menjadi bangsa yang besar. Amin. Karena kita percaya bahwa Indonesia Iya. ada di dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, itu saja yang saya bagikan dengan Dr. Hari. Langsung kepada narasumbernya. Dan juga saudara, jaga kesehatan kita selalu, baik di dalam kerohanian kita, baik juga di dalam jasmani kita. Puji Tuhan. Dan juga jangan lupa bagikan channel ini ke banyak orang supaya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya akan mengakhirinya, dan juga saya mau ingatkan, ini Dr. Hari, selain dia profesinya dokter, dia juga pencipta lagu rohani. Ya, puji Tuhan saudara, artinya dahsyat bahwa Tuhan kasih terus menerus potensi, kelebihan-kelebihan, karena Dr. Hari kisah hidupnya dia loyalitas. Oh, kalau boleh tahu loyalitas itu seperti apa, coba Pak? Satu kali lagi nih, Ya. loyalitas. Loyalitas itu Ya, kita harus tangguh. harus tangguh. Ya. Kita harus tangguh. Tangguh itu bukan hanya memperlihatkan suatu kekuatan, Ya. bukan hanya memperlihatkan suatu kehebatan, tetapi di dalam loyalitas itu ada persiapan. Di dalam loyalitas Amin. itu ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Di dalam loyalitas itu ada kasih. Ada kasih. Di dalam loyalitas itu ada rencana Tuhan yang harus Rencana kita Tuhan. selesaikan. Amin. Jadi loyalitas itu kalau kita menghadapi sesuatu tantangan, Ya. kita harus mempersiapkan. Misalnya kita harus bangun pagi-pagi, Yes. lebih pagi untuk menyelesaikan tanggung jawab kita ya. Betul. Kita harus saatnya tidur kita tidur ya, sama Amin. harus makan yang baik ya, Amin. yang sehat ya, mematuhi anjuran pemerintah ya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jelas sekali saudara. Jadi loyalitas itu ada pengharapan, ada kasih, ada tanggung jawab, dan semuanya. Pokoknya ingat saudara, orang yang bekerja dengan loyalitas pasti akan menghasilkan nilai atau hasil yang sangat memuaskan. Puji Tuhan. Jangan lupa like and subscribe channel saya dan juga channel Dr. Hari. Dr. Hari mungkin ada YouTube-nya juga. Ya, Bisa saya, berbagi gitu. Jadi promosi nih. Enggak apa-apa. Sekalian terakhir ya. Saya punya suatu channel di YouTube Ya. isinya itu hanya lagu-lagu yang saya tulis ya, Ya. sebagai mengenal pribadi Yesus Kristus Ya. itu sebagai juru selamat, Amin.
Yesus Kristus itu sebagai pengharapan. Amin. Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Amin. Yes. Allah yang menyertai di dalam Yes. setiap langkah kita, sehingga kita mempunyai pengharapan yang pasti, Yes. ya, bahwa kita telah diselamatkan dan kita diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Jadi kasih yang Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan juga tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga apa yang Tuhan pikirkan itu menjadi pikiran kita, apa yang Tuhan rasa itu menjadi rasa kita, apa yang Tuhan hendak lakukan itu yang kita lakukan. Amin. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi nama itunya apa, Pak? Oh, namanya ya Ukupan. Ukupan. Ukupan Indonesia. Boleh nanti search, dengar lagi, ya. Nanti ketemu Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya. Sungguh sangat diberkati ya saudara. Jadi channel namanya adalah Ukupan Indonesia, karena ketika kita search itu keluarnya banyak. Tapi ini Ukupan Indonesia. Jadi ciptaannya langsung dari Dokter Hari. Dahsyat gak Tuhan? Haleluya. Tuhan pakai ya. Jadi dokter, jadi pencipta lagu. Wah, komplit semua saudara. Jadi selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali di kesaksian-kesaksian lainnya yang akan memberkati saudara, yang memberikan saudara semangat kembali, pengharapan kembali di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya. God bless you. God bless you. Haleluya. God bless you.